Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, ya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Saya bacakan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus ini. Perhatikanlah, berarti ini sesuatu yang penting ya, yang butuh perhatian. Apa itu? Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Kalau seseorang mendapat perlakuan jahat, terus kemudian dia membalaskan sesuatu yang jatuh dengan yang jahat juga, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang telah menjahati kita. Kalau kita dipukul, kita balas memukul, maka tidak ada bedanya kita dengan mereka. Kalau ada orang yang begitu jahatnya atas hidup kita dan kita membalas yang jahat juga, berarti kita pun tidak kalah jahatnya dengan orang itu. Karena itu cuma dikasih Tuhan apa dikatakan firman Tuhan. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi perhatikan, usahakanlah senantiasa yang baik. Justru ketika ada orang memperlakukan kita dengan jahat, memperlakukan tidak adil, memperlakukan kita dengan kejam atau apalah yang negatif lainnya, firman Tuhan katakan, usahakanlah selalu melakukan yang baik untuk orang itu. Nah, kalau kita diperlakukan jahat tetapi kita melakukan apa yang baik, nah itulah justru yang dikehendaki Tuhan. Itulah bukti kita anak-anak Tuhan, karena kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita mengasihi semua orang, termasuk orang yang membenci dan memusuhi kita, termasuk orang yang disebut musuh kita sekalipun. Ya, tetap kita melakukan apa yang baik. Kalau kita membalaskan apa yang jahat dengan yang baik, maka sesungguhnya kita juga katakan kita ini seperti memupuk bara api di atas kepalanya. Ya, jadi sekali lagi jangan kita membalas yang jahat dengan jahat, tapi justru lakukan yang baik. Karena Tuhan melihat semuanya. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan dan pengampunan dari Tuhan, maka sesungguhnya seharusnya ketika kita diperlakukan yang jahat, kita tidak melakukan yang jahat. Bukankah Yesus juga melakukan itu? Saat dia disalibkan, dia tidak mengutuk, dia tidak membenci, bahkan dia berdoa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat.
Itulah bukti kasih Tuhan. Dan semestinya kita sebagai orang percaya pun demikian. Kalau ada yang jahat kepada kita, doakan yang baik. Lepaskan berkat dan lakukan apa yang baik bagi orang itu. Ya, terhadap semua orang. Baik saudara seiman ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang jahat sekalipun. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan engkau jadi ikut jahat ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, memang itu orangnya jahat. Kenapa kita ikut-ikutan jahat? Semestinya kita harus berbeda. Kalau kita diperlengkapi dengan apa yang baik, kalau kita selalu menerima apa yang baik, maka ketika diperlakukan yang jahat, maka kita bisa memberikan yang baik kepada orang yang jahat kepada kita. Dengan demikian justru orang itu bisa beroleh kasih karunia. Orang itu bisa melihat akan perbuatan baik itu. Orang itu akhirnya bisa memuliakan Tuhan. Orang itu justru akan bertobat. Kenapa? Karena dia melihat akan buah hidup kita. Yo, diperlakukan yang jahat kok nggak balas jahat, kok malah baik. Justru akhirnya itu yang bisa mengubahkan hati seseorang. Itu yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Sehingga orang itu yang tadinya jahat akhirnya berubah tidak jahat lagi. Orang yang dulunya benci tidak benci lagi. Karena apa? Karena kita membalaskan apa yang jahat itu dengan sesuatu yang baik. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita bukan orang yang jahat. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita ini anak-anak Allah yang memang kita selalu melakukan apa yang baik. Dengan demikian maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang-orang yang tadinya jahat bisa berubah, bahkan bertobat. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sekali lagi perhatikan, ini hal yang penting. Jangan kita serupa dengan dunia yang selalu membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kadang-kadang dunia itu diperlakukan jahat sedikit, balasnya dengan sangat-sangat jahat. Kita harus berbeda. Ya, semakin disakiti, semakin direndahkan, semakin dianiaya, semakin tidak diakui, semakin dilecehkan, semakin dipandang rendah, tetaplah memiliki sikap hati yang baik, tetap mendoakan, tetap memberkati. Bila perlu datangi orangnya, lakukan apa yang baik buat orang itu. Kalau ada orang yang jahat kepada kita celaka, tolonglah orang itu. Dengan demikian engkau sudah menunjukkan kasih Allah yang sesungguhnya, dan itulah bukti engkau anak-anak Allah. Dan Tuhan berkenan atas orang-orang yang demikian. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan. Sekali lagi, kalau ada yang jahat kepadamu, jangan dibalas dengan yang jahat ya. Tapi perbuatlah, lakukanlah, usahakanlah yang baik. Supaya mereka bisa melihat akan kasih Tuhan yang nyata melalui setiap hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman mengajarkan kami kasih yang begitu luar biasa. Bahkan ketika kami dibenci, ketika ada yang menjahati kami, Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak membalas dengan yang jahat, tetapi mengusahakan yang baik, melepaskan doa dan memberkati, bahkan menolong ketika orang yang berbuat jahat itu sedang mengalami masalah. Dengan demikian, itulah jati diri hidup kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang semestinya selalu berbuat baik dalam situasi apapun. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Berdoa Roh Kudus, sertai lindungi kami atas segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, berkat, kesehatan, kekuatan, dan segala kebaikan-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.